Putri Krakatau. Suatu petang di jalanan sebuah kampung nelayan, seorang perempuan muda berlari kecil menembus hujan, diikuti seorang laki-laki paruh baya yang berjalan cepat dengan langkah-langkah lebar di belakangnya. Perempuan itu adalah istri Bujang Amin, seorang nelayan pencari ikan di Laut Sunda. Sementara laki-laki paruh baya itu adalah Datuk Saman, seorang penyembuh dari kampung sebelah yang dipanggil istri Bujang untuk mengobati suaminya yang sedang menderita sakit aneh. Sudah beberapa hari, Bujang Amin demam dan sering berteriak-teriak tidak karuan seperti orang kesurupan. Sesampai di gubuk tempat tinggal mereka, perempuan itu segera menyiapkan segala sesuatu yang diminta Datuk Saman untuk ritual penyembuhan suaminya. Sementara suaminya berbaring tak berdaya di sudut kamar. Sesekali terdengar dia mengerang dan meraung kesakitan, seperti ada seseorang yang sedang menyiksanya. Tak lama kemudian, Datuk Saman mulai ritualnya. Dia memercikan air doa ke setiap sudut rumah dan membakar dupa di dekat alas tempat tidur si sakit. Sang Datuk duduk bersila di depan tubuh Bujang Amin yang mulai nampak gelisah. Dia lalu merapal mantra-mantra kuno, memanggil roh yang telah merasuki tubuh si sakit. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari mulut Bujang Amin. "Hei, siapa ini yang telah berani menentangku? Lepaskan aku, atau kamu akan celaka." "Tidak, aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau ceritakan siapa dirimu dan mengapa kau ganggu saudaraku ini." Kemudian terjadilah pergumulan seru antara Datuk Saman dengan makhluk yang tak kasat mata itu. Setelah bertarung beberapa lama, akhirnya roh gaib itu mengakui kehebatan sang datuk dan mau bercerita mengapa ia membuat sakit si Bujang Amin. "Aku Panglima Sertung, pengawal tertinggi istana kerajaan gaib Laut Selat Sunda. Aku buat saudaramu sakit karena dia telah berkata-kata tidak sopan terhadap ratu kami, Putri Krakatau, penguasa kerajaan gaib Rakata." "Apa yang telah dia berbuat?" sergah Datuk Saman. Lalu sang Panglima Sertung pun bercerita. Beberapa hari sebelumnya, si Bujang Amin pergi melaut untuk mencari ikan dengan perahunya di perairan dekat anak gunung Krakatau. Setelah berhasil menangkap ikan cukup banyak di sana, dia bermaksud untuk kembali ke daratan. Namun ketika perahunya sudah mendekati pantai, tiba-tiba cuaca berubah menjadi gelap dan tak berapa lama hujan badai pun menerpanya. Perahunya terbalik diterjang ombak besar hingga dia terjatuh ke dalam laut dan tenggelam. Lalu sukmanya masuk ke kerajaan gaib Putri Krakatau. Tetapi raganya terdampar bersama perahunya di sebuah pantai tak jauh dari kampung halamannya. "Ketika Sukma Bujang Amin ada di kerajaan gaib kami," kata Panglima Sertung, "dia bertemu dengan Sang Ratu, Putri Krakatau, dan ditawari untuk menjadi warga kerajaan Rakata. Meskipun merasa takjub dan senang dengan dunia kami, tetapi Bujang Amin menolak karena dia teringat dengan istri dan anaknya. Dia kemudian minta dibantu untuk bisa kembali ke dunianya. Ratu kami mengabulkan permintaannya. Tapi sebelum dia kembali ke alam manusia, Putri menawarkan kepada Bujang Amin untuk mengambil beberapa barang dari kerajaan kami dan membawanya sebagai kenang-kenangan. Saat melihat berbagai perhiasan yang serba indah yang terbuat dari emas dan batu mulia, timbul watak serakah dalam hati Bujang Amin. Dia mengambil beberapa perhiasan itu dan dimasukkannya ke dalam sebuah kotak. "Mengapa kamu mengambil barang-barang biasa seperti itu?" tanya Putri Krakatau. "Mengapa tidak kamu ambil barang-barang yang sangat berharga ini?" Putri Krakatau menunjukkan sebuah batu karang kepada Bujang Amin. "Ah, di alam kami itu barang biasa dan tidak berharga," jawab Bujang Amin. "Apakah kamu tidak akan menyesal dengan pilihanmu itu?" tanya sang putri. "Tidak, aku tidak akan menyesal," kata si Bujang Amin yakin. "Baiklah kalau itu yang jadi pilihanmu. Sekarang kamu akan diantar sang kura-kura untuk kembali ke alammu." Setelah berpamitan, Bujang Amin lalu duduk di atas punggung sang kura-kura raksasa sambil memeluk kotak berisi barang berharga itu.
Tak berapa lama dia pun telah kembali ke alam nyata. Bujang Amin menemukan dirinya terdampar di sebuah pantai tak jauh dari kampungnya. Sesampai di rumahnya, Bujang Amin segera menceritakan apa yang telah dia alami kepada istrinya. Dia menunjukkan beberapa barang berharga yang telah dia bawa dari kerajaan kami. "Lihat istriku, kita akan kaya, kita akan menjadi kaya," kata Bujang Amin dengan semangat. "Tetapi itu hanya batu biasa, suamiku." Bujang Amin pun terkejut dan nyaris tidak percaya. Dia merasa telah dibohongi oleh sang putri. Kemudian dia meluapkan rasa marah dan kecewanya dengan mengumpat dan mengatakan bahwa ratu kami pembohong. "Tetapi ratu kami tidak marah," kata Panglima Sertung. "Putri Krakato sudah paham dengan sifat tamak manusia. Beliau juga sudah mengetahui apa yang akan terjadi dengan si nelayan ini. Tetapi kami tidak terima dengan perkataannya. Nelayan ini harus kami hukum." "Sekarang aku paham apa yang sebenarnya terjadi," kata Datuk Saman. "Aku mewakili saudaraku ini. Tolong sampaikan permintaan maaf kami kepada sang putri Krakato atas perilakunya yang kurang baik. Nanti kami akan melarung bebanten sebagai tanda penyesalan saudara kami ini." "Namun selain itu saudaraku Panglima Sertung," kata Datuk Saman lagi, "bolehkah kami mengetahui sedikit tentang siapa sebenarnya Putri Krakato ini?" "Aku mewakili ratuku, Putri Krakato menerima permintaan maafmu atas perbuatan kurang ajar nelayan ini," si Bujang Amin. "Tetapi mengenai keingintahuanmu tentang siapa sebenarnya Putri Krakato, aku tidak berani menyampaikannya kepadamu tanpa seizin beliau. Aku akan datang menemuimu lagi pada malam bulan purnama nanti." Setelah terjadi kesepakatan antara Datuk Saman dan Panglima Sertung, si Bujang Amin mendadak sembuh dari penyakit anehnya. Dan seperti janji sang datuk, keesokan harinya mereka segera membuat sesaji untuk dilarung di laut sebagai tanda penyesalan si Bujang Amin. Sebuah ombak besar datang menelan sesaji itu dan membawanya ke tengah laut. "Sesaji itu telah diterima sang ratu," kata Datuk Saman. Mereka pun merasa lega lalu kembali ke rumah mereka masing-masing. Sekitar 1 pekan kemudian tiba malam purnama. Datuk Saman dan Bujang Amin telah siap dengan segala sesaji di tepi pantai. Sedikit lewat tengah malam, datanglah Panglima Sertung bersama beberapa pendampingnya dari tengah laut menemui mereka. "Selamat datang saudara-saudaraku, Panglima Sertung dan para pendampingnya," kata Datuk Saman menyambut mereka. "Kita sambung silaturahmi kita di malam yang baik ini." "Terima kasih saudaraku, Datuk Saman dan Bujang Amin. Kami datang dengan seizin sang ratu untuk menyampaikan hal yang pernah Anda tanyakan kepada kami." Pada zaman dahulu kala, Panglima Sertung memulai ceritanya. Ketika Pulau Jawa masih tersambung dengan Pulau Sumatera, di daerah ini berdiri sebuah kerajaan besar bernama Rakata. Kerajaan itu kaya akan hasil tambang dan hasil buminya. Banyak saudagar dari mancanegara datang ke kerajaan kami untuk berdagang. Mereka membeli emas, perak, dan permata, serta rempah-rempah dari negeri itu, dan menukarnya dengan segala macam barang dari negara mereka masing-masing. Rakyat kerajaan Rakata menjadi hidup makmur, aman, dan sejahtera. Pada masa aku menjadi panglima perang, kerajaan Rakata dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Prabu Kertarajasa. Beliau seorang raja yang arif dan bijaksana. Prabu Kertarajasa memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Krakato. Selain cantik, sang putri juga seorang pendekar yang hebat. Aku melatih sang putri dari kecil belajar pencak silat dan bermain pedang. Panglima Sepsi mengajarinya menunggang kuda dan memanah. Sementara Panglima Sepuku mengajarinya strategi perang dan ilmu perbintangan. Sang putri memiliki kawan pelatih yang sama tangguh, yaitu Labuan Putra Sulungku. Mereka bermain dan belajar bersama sejak kecil sehingga menjadi sangat akrab. Ketika telah menginjak remaja, Putri Krakato tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan menawan hati.
Sementara Labuan berubah menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah. Nampaknya ada benih-benih rasa suka di antara mereka. Karena khawatir dia akan terluka, sebagai ayah aku menasihati Labuan supaya cukup tahu diri. Namun jiwa muda sulit dibendung. Suatu ketika Labuan menyatakan isi hatinya kepada sang putri. Meskipun memiliki rasa yang sama, tetapi karena dia seorang putri raja, maka Putri Krakatau tidak begitu saja menerima cinta Labuan. Kemudian sang putri menantang Labuan untuk bertarung. Kalau Labuan bisa mengalahkannya, maka sang putri akan bersedia untuk menerimanya sebagai suami. Labuan pun menerima tantangan sang putri. Akhirnya mereka bertarung disaksikan oleh guru-guru mereka. Tidak berapa lama, suara benturan pedang berdenting disertai suetan angin ketika pedang mereka menebas udara memenuhi halaman belakang istana. "Bertarunglah sungguh-sungguh Labuan," seru sang putri sesaat. "Aku tidak akan sungkan-sungkan kepadamu." Meskipun sudah berusaha untuk bertarung sepenuh hati, namun Labuan tetap tidak tega melukai sang putri. Hal itu membuat sang putri semakin sengit menyerangnya. Labuan nampak terdesak dan bertahan mati-matian. Setelah bertarung ratusan jurus, akhirnya Labuan dikalahkan oleh sang putri. Ketika ujung pedangnya menempel di leher Labuan, sang putri berujar, "Kamu belum layak menjadi suamiku, Labuan." Labuan merasa nyeri di hatinya lebih pedih daripada luka goresan di lehernya. Tanpa berkata satu patah kata pun, Labuan pergi meninggalkan sang putri. Tidak terasa sang putri meneteskan air mata. "Jangan pergi, Labuan," bisik sang putri dalam hati. Namun Labuan sudah menghilang dari pandangan sang putri. Dengan menanggung rasa malu dan sakit hati, dia meninggalkan semuanya dan pergi ke hutan belantara. Sepeninggal Labuan, Putri Krakatau menjadi murung dan kehilangan semangat hidup. Atas nasihat sang ayahanda, sang putri kemudian pergi ke Gunung Rakata menemui kakeknya yang telah menjadi seorang pertapa. Sang kakek menerima kedatangan Putri Krakatau dengan sukacita. Beliau kemudian mengembleng sang putri dengan berbagai ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan. Sang putri pun lupa dengan kesedihan hatinya. Ia belajar dengan tekun di bawah bimbingan sang kakek. Waktu cepat berlalu. Tidak terasa sudah 1 tahun lebih Putri Krakatau berguru kepada kakeknya sendiri. Suatu hari dia dipanggil oleh kakeknya. "Cucuku," kata sang kakek, "sudah aku turunkan semua ilmu yang kumiliki kepadamu. Sekarang tiba waktunya bagi kamu untuk kembali ke kota raja. Amalkan semua ilmu itu untuk membela kebenaran. Engkau harus membantu ayahmu memimpin dan melindungi kerajaan Rakata. Berhati-hatilah, kelak kalau engkau berada dalam keadaan bahaya dan membutuhkan pertolonganku, serukanlah Rakata, dan para leluhurmu akan datang membantumu." Tidak lama setelah berkata demikian, kakek sang putri pun moksa. Dia kembali ke alam keabadian bersama raganya. Meskipun merasa sangat sedih dengan kepergian sang kakek, namun Putri Krakatau berhasil menguatkan hatinya dan segera bergegas untuk kembali ke ibu kota kerajaan. Sang putri sangat khawatir dengan kedua orang tuanya. Dia memacu kudanya dengan sekencang mungkin. Saat itu baginya jalanan seperti tidak berujung. Di sepanjang jalan, bayangan wajah sang ayah, ibu, dan Labuan berebut ruang di benaknya. "Di mana kamu sekarang, Labuan?" Tanpa sadar sang putri mengucapkannya pelan. Nampaknya rasa rindu sangat berkecamuk di dalam hatinya. "Seandainya kau ada di sampingku, semuanya akan terasa ringan bagiku.